Salam sahabat, sahabat yang paling dikasihi Tuhan. Anda harus ngerti, Anda harus mengalami ini, Anda harus menerima semuanya ini, bahwa Anda adalah orang yang paling dikasihi Tuhan. Apa buktinya? Tuhan mau disalibkan untuk Anda. Tuhan mau menggantikan hidup Anda dan digantikan dengan hidupnya Yesus. Anda adalah orang yang paling dikasihi Tuhan. Anda adalah orang yang paling berharga di hadapan Tuhan. Walaupun orang tidak menghargai Anda, orang lain tidak menghargai Anda, keluarga Anda tidak menghargai Anda, tapi Anda harus ngerti bahwa Yesus menjadikan Anda paling berharga di hadapan Bapa. Mari kita belajar hari ini bersama-sama. Kita belajar dengan tema Tuhan tahu cerita Anda. Mari kita ngerti di sini. Tuhan ngerti detail segala yang kita alami. Tuhan ngerti cerita hidup kita. Tuhan ngerti semua pengalaman kita. Tuhan mengerti segala penderitaan kita. Tuhan ngerti bahwa kita sendirian. Tuhan ngerti bahwa kita sedang kesepian. Kita ngerti di sini. Kita belajar bersama-sama bahwa Tuhan ngerti cerita Anda, Tuhan ngerti cerita saya, Tuhan ngerti cerita kita. Kita belajar tentang perempuan Samaria yang sedang bersama-sama di sumur dengan Tuhan Yesus. Saat itu Tuhan Yesus ingin kembali dari Yudea kembali ke Galilea. Itu harus melintasi jalan satu-satunya, harus lewat Samaria dulu. Nah, saat di Samaria sudah terlalu siang. Sudah siang sekali, sudah letih dikatakan di situ ya, di dalam Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai 42 dikatakan Yesus sudah letih sehingga Yesus istirahat di pinggir sumur yang dibangun oleh Yakub. Anda ngerti kebiasaan mereka memang yang mencari air, bahasa Jawanya ngangsu ya, ke sumur, cari air ke sumur itu para wanita, para gadis pada cari air di situ. Tapi harus sore hari supaya matahari tidak menyengat kehidupan mereka, supaya tidak terlalu panas. Tetapi hari itu Anda harus ngerti, wanita Samaria ini siang hari datang ke sumur untuk mencari air, untuk ngangsu, untuk menimba air. Ini tidak selayaknya, ini tidak lazim. Pasti ada sesuatu dalam kehidupannya. Mengapa? Wanita Samaria ini sudah tidak mau ketemu orang lain. Sebab kalau ketemu orang lain hanya dituding kesalahannya, hanya disalah-salahkan. Dan kalau dia bersama-sama pada sore hari mencari air, ketemu wanita-wanita yang lain, Anda ngerti kebiasaan wanita, ngerumpi, membicarakan orang lain. Nah, kebiasaan itu menyebabkan wanita Samaria tidak mau kalau mencari air, menimba air atau ngangsu bersama-sama wanita yang lainnya. Dia sudah tidak mau ketemu orang lain. Sebab kalau ketemu orang lain hanya dihakimi, hanya dijudge, hanya disalahkan, hanya dikutuk. Kehidupannya seperti itu sehingga sudah tidak ingin ketemu orang lain. Saya ingin sendiri. Sudah di siang hari bolong dia datang ke sumur itu dan ada Yesus di sumur itu, dan Yesus berkata, dan itu pukul 12 siang. Di situ terdapat sumur Yakub. Ini ada di Yohanes pasal 4 ayat 6. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanannya. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira 12, jam 12 siang. Itu sangat panas dan ini aneh sekali. Wanita Samaria ini tidak disebutkan namanya. Dia cari air. Dan dia tidak ingin ketemu orang lain. Sebab kalau ketemu orang lain dia hanya dibicarakan. Kalau bersama-sama wanita yang lain mencari air, pasti orang-orang berkata, semua bisik-bisik. Orang ini orang yang bermasalah, orang ini orang yang dosa, orang ini yang apa, terus semuanya berbisik-bisik. Sehingga sudah tidak mau ketemu orang lain. Orang lain tidak mengerti cerita hidupnya kayak apa. Tetapi hari ini dia berkata, dan ayat 7 Yohanes 4 dikatakan, maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Mengapa Yesus sendirian di situ? Kemana muridnya yang 12 tadi? Mereka sedang cari makan. Dan sedang cari makan, wanita ini datang. Memang wanita ini datang setiap jam itu, jam orang lain tidak ada yang mencari air. Waktu itu sudah deg-degan ya wanita Samaria itu. Waduh, kok ada orang di situ? Orang laki-laki sekali, malah duduk di situ diam. Loh, kok malah menyapa kami, negur sapa saya. Nah, kaget, rasanya sudah deg-degan. Lalu ayat 8 dikatakan, ayat 9,
Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku, seorang Samaria? Ada catatan kaki di sini, sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Ini sangat kaget bagi perempuan ini. Tidak ada orang yang sebaik itu, tidak ada orang yang mau tegur sapa dia dengan senyum, dengan baik. Saya yakin Tuhan Yesus saat itu berbicara dengan dia dengan tersenyum, dengan baik hati. Berilah aku minum, aku haus, aku letih, aku sudah perjalanan jauh. Tetapi wanita ini berkata, masakan kamu orang Yahudi minta air kepada orang Samaria? Itu tidak lazim. Tapi ini hatinya sudah bergetar. Mengapa ada orang yang mau tegur sapa saya? Yang semua orang menolak saya. Dan dikatakan di sini ayat 9. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Yesus mau menjelaskan siapa dirinya kepada wanita yang berdosa ini. Mari kita belajar dan kita terima kasih karunia ini. Kasih karunia itu diberikan kepada siapapun yang mau. Dan wanita Samaria ini, wanita yang notabene orang yang berdosa, yang suaminya banyak, tapi tidak ada surat nikahnya. Nah, kita belajar di sini. Wanita itu hanya butuh kasih. Wanita itu hanya butuh perhatian. Wanita Samaria itu hanya butuh diterima oleh orang lain, tapi tidak ada orang yang bisa menerimanya. Setiap kali ketemu orangnya bisik-bisik, orangnya membicarakannya. Itu wanita berdosa. Wanita itu mengumpulkan banyak laki-laki tapi bukan suaminya. Dia banyak suami tapi tidak punya surat. Terus berbicara seperti itu, tapi dengan ketemu Yesus, wanita ini sangat sukacita. Dan dia berkata, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari mana engkau beroleh air hidup? Mulai tertarik. Wanita ini mulai tertarik. Mari sahabat, kita belajar seperti Yesus. Tidak ngejudge orang lain, tidak menghakimi orang lain, tapi bisa menerima siapapun mereka. Oleh karena itu, Tuhan bisa menerima Anda apa adanya. Karena Tuhan tahu persis siapa Anda. Tuhan tahu cerita hidup Anda. Sebagaimana pergumulan Anda, seberat apa pergumulan Anda, Tuhan tahu. Karena Tuhan ada di dalam kehidupan Anda. Dan hari ini di dalam ayat 13 dikatakan, Yohanes 4. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum dari air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar kepada hidup yang kekal. Oke ya. Nah, lalu ayat 15, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu, berilah aku air hidup, aku minta hidupmu Tuhan. Nah, mulai tertarik, karena Yesus memperhatikan detail. Yesus tidak berkata, kamu orang berdosa atau kamu salah atau kamu suaminya banyak atau tapi tidak punya surat nikah atau tidak dijudge, tidak dihakimi, tidak dituding kesalahannya. Sehingga wanita itu mulai tertarik. Siapa orang ini yang baik hati kepada saya? Siapa laki-laki ini yang ngerti kehidupan saya? Di dalam ayat yang 16 dikatakan, kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Nah, ini mulai sudah teratapan lagi wanita ini. Dia berkata, wah, ini akan mulai saya akan dihakimi. Sehingga wanita itu menjawab, aku tidak mempunyai suami. Dan Yesus ngerti, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami sebab engkau sudah mempunyai 5 suami. Dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Kejujuran wanita itu dihargai oleh Yesus. Yesus ngerti ceritanya. Yesus ngerti pergumulannya. Dia sudah berganti-ganti suami 5 kali. Dan sekarang punya lagi berapa tidak tahu di rumahnya. Dan itu tidak ada surat sahnya. Mengapa? Sesungguhnya Yesus ngerti wanita ini hanya butuh kasih, butuh penerimaan, butuh orang yang menerima apa adanya, butuh perhatian. Itu butuhnya wanita itu. Yesus sangat ngerti. Sehingga Yesus ngerti ceritanya bahwa kamu dibenci semua orang. Kamu dibenci para perempuan, kamu dihina oleh laki-laki karena kehidupanmu.
tetapi saat ini aku ngerti ceritamu. Lalu dikatakan di situ, Tuhan nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Lalu dikatakan ayat yang ke-21. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saat ini akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa. Bukan di gunung ini, tapi bukan juga di Yerusalem. Kamu akan menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari Yahudi. Yesus mulai memperkenalkan dirinya. Kalau kamu percaya kepadaku, kamu menyembah Allah yang ada padaku, kamu menyembah Bapa-Ku, kamu akan mendapat keselamatan. Nah, lalu dikatakan di ayat yang ke-25. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa engkau Mesias, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah Mesias, akulah yang sedang dikata-kata, yang sedang berkata-kata dengan engkau. Akulah Mesias yang sedang ngomong dengan engkau. Dan saudara ngerti semuanya ini. Setelah murid-muridnya datang kaget, loh kok ngobrol sama orang berdosa, kok ngobrol sama wanita yang tidak dicintai oleh orang, kok ngobrol kok sama orang yang ditolak. Dan wanita ini, perempuan ini dikatakan ayat 28, meninggalkan mereka di situ lalu pergi ke kota. Sahabat dengar di sini ayat 28, perempuan itu langsung lari ke kota, pergi memberitakan kepada semua orang di situ bahwa ada Mesias. Aku ketemu Mesias di sumur sana. Dia cerita dengan aku. Dia memberikan damai sejahtera kepadaku. Saat dia berbicara, saat Yesus berbicara, aku mendapatkan kasih-Nya. Dia tidak ngejat saya, tidak menghakimi saya, tidak menolak saya. Dia bisa menerima saya. Dia ngerti cerita saya. Dia ngerti segala sesuatu pergumulan saya. Dan Anda ngerti, semua orang yang menjauhi wanita ini, saat wanita itu cerita siapa Yesus, mereka ngikuti wanita itu. Datang ke sumur itu dan ketemu Yesus. Kemuliaan bagi Tuhan, sahabat. Tuhan yang mengubah nasib wanita itu. Dia ngerti ceritanya, sehingga yang disembuhkan luka hatinya dulu. Tuhan mau kita sembuh luka hati kita dulu. Anda harus ngerti bahwa Tuhan itu mengasihi Anda. Anda orang yang paling dikasih, Anda paling berharga di hadapan Tuhan. Anda tahu apapun pergumulan Anda, Tuhan tahu itu. Dan Tuhan tidak sekedar tahu pergumulan Anda, Tuhan punya jawabannya bagi Anda. Dan wanita itu pergi ke kota. Laki-laki, perempuan berbondong-bondong mengikuti dia dan datang kepada Yesus. Setelah wanita ini mendapatkan kasih yang sempurna dari Yesus, setelah wanita ini mendapatkan perhatian, dan setelah wanita ini tidak dituduh dan tidak dihakimi, tidak disalah-salahkan lagi, dia tampil sebagai wanita yang kuat. Tak peduli EGP, emang gue pikirin kata orang-orang itu siapa saya, tetapi saya menemukan seseorang yaitu Yesus Mesias yang bisa menerima saya apa adanya, yang bisa memberi kasih aku apa adanya. Semua orang itu mengikuti. Yang selama ini wanita ini tidak digubris, tidak dihitung, tidak dipercaya perkataannya. Hari ini sekali ngomong, satu kalimat omongannya, di sana ada Mesias, di sana aku ketemu Mesias yang ngerti tentang hidup saya, mengerti cerita hidup saya. Mari ikut, semua ikut berbondong-bondong ikut sampai ketemu Yesus. Tuhan ubah kehidupan wanita itu setelah mendapatkan kasih. Ternyata wanita Samaria ini ganti-ganti pasangan, dan ada pasangan lagi sudah wegah ngurus suratnya sebab nanti mesti disalah-salahkan di kantor catatan sipil. Nah, Anda ngerti di sini setelah mendapatkan kasih semuanya berubah. Ternyata wanita ini hanya butuh kasih. Kasih yang sempurna yang bisa menerima dia apa adanya sehingga diubah hidupnya. Orang-orang yang biasanya benci, yang biasanya menghakimi, hanya bisik-bisik tentang wanita itu, hari ini mengikuti mereka dan percaya pemberitaannya. Anda harus ngerti, Anda harus menerima semuanya ini, kenyataan bahwa Yesus mengerti cerita Anda. Yesus mengasihi Anda. Yesus sangat peduli terhadap Anda. Yesus sangat menghargai Anda. Yesus menempatkan Anda sebagai yang spesial di hadapannya. Yesus menempatkan Anda sebagai jantung hatinya. Itu yang Anda butuhkan. Dan Tuhan peduli segala cerita Anda. Tuhan ngerti segala cerita kita, apapun. Dan Tuhan memberikan jawabnya. Seperti wanita Samaria ini mendapat jawaban dari Tuhan, yaitu kasih.
yang sempurna. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.